Bayangin lu cuma remaja biasa, gak punya jabatan, gak viral-viral amat, tapi tiba-tiba satu video lu di TikTok meledak, menyentuh jutaan view dan bikin politisi terkenalnya Deddy Mulyadi ngerasa perlu ngebalas lu secara langsung. Gila gak tuh? Kayak lu teriak di tengah-tengah keramaian, terus tiba-tiba semua orang noleh termasuk orang penting. Nah, hal ini tuh benar-benar kejadian sama Aura Cinta, cewek asal Bekasi yang tiba-tiba jadi sorotan semua orang karena videonya yang kritik habis-habisan soal pembongkaran rumah di bantaran sungai. Bantaran sungai. Tapi yang bikin rame itu bukan cuma soal isi kritiknya aja guys. Cara dia ngomong, cara dia mikir, sampai gaya penyampaiannya. Semua itu bikin netizen kebagi menjadi dua kubu. Ada yang dukung habis-habisan karena berani ngomong buat rakyat kecil. Tapi gak sedikit juga orang yang ngerasa kritik ini terlalu emosional dan gak paham sama konteksnya. Bahkan Aura sampai dikulitin sama netizen, teman-teman. Dibahas dari segala sisi, dari sisi argumen sampai latar belakang. Ya, dunia maya emang sekejam itu ya. Tapi justru dari sinilah kita bisa belajar banyak tentang gimana seharusnya kritik disampaikan dengan benar. Emang ini salah? Ya enggak juga teman-teman. Makanya di video kali ini kita bakal ngomongin bareng-bareng sebenarnya apa sih yang Aura kritik dan di mana letak salah pahamnya. Apa Deddy Mulyadi emang benar-benar sewenang-wenang atau ada hal yang lain yang gak kita lihat di publik. Dan yang paling penting, gimana sih cara ngasih kritik yang tepat tapi tetap tajam, tapi nggak asal tuduh. Biar nggak cuma jadi viral sesaat, tapi benar-benar punya dampak. Jangan lupa subscribe Gua Kopi dan mari kita bahas. Kritik itu emang penting, tapi kalau asal ngomong ya bisa jadi itu malah menjadi blunder teman-teman. Serius dah, ini kalimat yang gak bisa disepelein. Karena kritik itu emang senjata, tapi kalau salah sasaran bisa kena ke diri sendiri ya kan. Nah kayak yang dilakuin sama Aura Cinta di videonya. Dia bilang rumah-rumah warga di bantaran sungai itu digusur tanpa musyawarah. Pemerintah dituding nggak adil, cuma mikirin proyek. Dan yang paling panas, Deddy Mulyadi dituduh cuma cari panggung aja, alias pencitraan doang, kayak Kingpin. Wah, benar-benar berani banget ya dia bawain isu seberat ini. Dan yang bikin heboh, banyak juga yang setuju sama dia. Mungkin karena tampilannya yang polos, skill bicaranya yang benar-benar kelihatan seperti mewakili suara rakyat kecil. Jadi ya banyak orang yang mungkin setuju dan langsung dapat simpati dari banyak orang juga. Orang-orang melihat ini kayak cerita klasik, seperti rakyat kecil versus pengusaha atau penguasa atau pemerintah. Tapi tunggu dulu teman-teman, kita harus nanya juga, emangnya benar semua yang dikritik itu sesuai sama kenyataan di lapangan? Jangan-jangan kita semua udah keburu hanyut sama narasi-narasi yang belum tentu lengkap. Nah ini nih pentingnya kita buka mata dan buka kuping lebar-lebar. Kadang yang kelihatan jahat belum tentu sejahat itu, dan kadang yang kelihatan bener baik gitu ya ternyata cuma separuh ceritanya aja. Makanya sebelum teriak lantang, pastiin dulu kita ngerti masalahnya itu apa secara utuh. Karena kritik itu bukan cuma soal berani ngomong aja, tapi juga soal tanggung jawab sama apa yang kita ucapin dalam kritik itu teman-teman. Kadang yang bikin kita marah itu bukan kenyataan, tapi malah justru salah pahamnya. Kalimat ini relate banget sama kasusnya Aura Cinta. Karena setelah videonya viral, banyak orang yang langsung terbawa emosi tanpa ngecek dulu fakta aslinya itu kayak gimana. Dan yang terjadi sebenarnya adalah ternyata Deddy Mulyadi sedang ngerjain program normalisasi sungai supaya aliran air di sungai tersebut jadi lancar dan nggak nyebabin banjir di kemudian hari. Benar-benar tujuannya sebenarnya mulia banget ya teman-teman. Dan rumah-rumah yang dibongkar pun memang berdiri di bantaran sungai sebenarnya. Bahkan ada yang udah bersertifikat juga teman-teman. Waduh, sungai disertifikat, gak masuk akal. Dan warga yang terdampak itu sebenarnya juga udah dibantu dan ngedapatin uang 10 juta buat sewa kontrakan selama setahun. Jadi kalau dibilang digusur terus dibuang gitu aja, itu nggak sepenuhnya benar gak sih? Bahkan bisa dibilang nggak tepat. Tapi ya kita juga nggak bisa menutup mata. Bisa aja kan cara komunikasi dari pihak pemerintah atau dari Deddy Mulyadi sendiri memang kurang. Makanya muncul respon negatif dari masyarakat. Ya walaupun cuma satu sih kayaknya. Nah disinilah pentingnya kita belajar berpikir kritis sebelum melempar kritik. Jangan langsung gas cuma karena satu video TikTok aja. Kita juga harus cek sisi lain daripada cerita tersebut. Jangan nuduh pencitraan kalau nggak ada bukti. Dan
jangan juga baper duluan sebelum tahu duduk masalahnya itu kayak gimana. Kayak yang terjadi ini nantilah. Yang menarik, kalau kita cari tahu lebih lanjut, ternyata Aura Cinta ini bukan sosok yang bisa dibilang miskin banget. Kayak apa yang dia sampaikan atau dia gambarin waktu ketemu sama Deddy Mulyadi kemarin. Sebenarnya dia juga pernah jadi talent di beberapa acara-acara di TV. Bahkan yang lebih gua terkagum-kagum lagi adalah dia juga sempat muncul dalam beberapa iklan. Iklan teman-teman, ya walaupun iklannya iklan pinjol gitu ya, tapi ya tetap aja itu kerjaan profesional. Dan ini tuh jadi kontras banget dengan pengakuannya bahwa dia itu nggak punya rumah. Ya emang punya rumah sih kan udah digusur, hidupnya susah karena digusur, ya mungkin iya, dan sebagainya. Jadi ada semacam kontradiksi antara image yang dia tampilkan di videonya Deddy Mulyadi atau pas dia lagi di ketemu secara langsung dengan Deddy Mulyadi, dan realitas latar belakangnya yang sebenarnya nggak seburuk itu teman-teman. Belum lagi Aura juga sempat bikin pernyataan nyerempet soal wisuda di sekolah yang katanya penting dan kenapa harus dihapus, dan yang mana sebenarnya wacana ini atau rencana penghapusan ini yang mana sudah berjalan mungkin ya di semua wilayah, banyak disetujui oleh orang-orang. Karena ya kenapa? Karena memang hal itu nggak ada manfaatnya sepertinya, karena gue udah ngerasain ya gak ada impactnya di kehidupan gue sama sekali teman-teman. Kecuali Anda sekolah di sekolah swasta, mau wisuda mau study tour ya terserah Anda lah. Dan tentu aja hal ini makin bikin netizen panas dong, karena dari urusan penggusuran malah jadi nyerempet-nyerempet ke urusan pendidikan. Lagi-lagi ini contoh kalau ngomong tanpa dasar ya bisa bikin orang salah fokus dan bisa bikin masalah baru. Makanya kalau mau kritik apalagi di ruang publik ya harus siap juga buat dikritik balik. Kita harus tahu konteksnya dulu nih. Terus kita juga harus punya data. Nggak kayak gue yang marah-marah gak jelas dan asal ngomong. Karena kalau salah paham ya jadinya viral kan. Yang malu juga bukan cuma satu orang aja, tapi mungkin ya bakal malu seluruh isi percakapan yang ada di video itu. Bahkan termasuk komentar ataupun yang mendukung. Kritik itu kayak pisau, bisa buat motong roti, bisa juga buat nyakitin orang, tergantung cara pakai. Nah ini perumpamaan ya teman-teman yang menurut gue kena banget dan relate banget sama masalah ini. Soalnya kritik itu emang punya kekuatan besar atau kekuatan super gitu lah. Bisa jadi alat buat memperbaiki sesuatu, tapi juga bisa jadi alat buat nyakitin atau merusak kalau disalahgunakan. Makanya penting banget buat kita tahu gimana sih cara pakai pisau ini biar nggak asal tebas atau malah ngebuat luka di mana-mana. Sebenarnya ya semua orang berhak banget malah buat ngasih kritik. Mau lu rakyat biasa, pelajar, ataupun artis TikTok, semua punya hak buat bersuara. Tapi jangan lupa, ada tanggung jawab moral yang ikut nempel di situ teman-teman. Begitu lu ngomong di ruang publik, lu nggak cuma mewakili diri sendiri, tapi juga membuka ruang untuk pengaruh yang lebih luas. Dan dari sini, lu juga harus siap banget kalau misalnya lu ditanya balik, kayak, lu yakin udah ngerti masalah ini? Kalau lu pengen kritik lu didengar dan dihargai, ada beberapa hal yang penting banget buat diperhatiin. Pertama, tetap sampaikan dengan sopan walaupun lu kesel. Biar lawan bicara lu gak langsung nutup telinga. Dua, pakai data dan fakta. Jangan cuma ngandelin perasaan aja atau emosi aja. Ketiga, kasih solusi juga dong. Jangan cuma nyalah-nyalahin doang. Kayak gue sih lebihnya nyalah-nyalahin. Dan yang terakhir, yang sering lupa sama orang-orang, siap dikritik balik. Karena begitu lu bersuara, lu otomatis masuk ke area perdebatan yang terbuka, yang lebih luas, dimana di situ kemungkinan besar lu juga bakal dikritik juga teman-teman. Dan yang dilakukan oleh Aura Cinta sebenarnya bisa dibilang berani. Dia nunjukin kalau anak muda juga bisa punya suara kok. Tapi biar suaranya juga punya dampak, pemahamannya juga harus kuat. Gak bisa tuh kalau misalnya cuma pengen sekedar viral atau kepengen cuma kelihatan peduli gitu kayak yang dilakukan Kingpin. Kritik yang baik itu harus punya dasar, bukan cuma semangat. Jangan sampai niat baik malah jadi bumerang cuma karena disampaikan dengan cara yang salah. Kritik yang cerdas itu bukan kritik yang paling nyolot, paling ngegas, atau paling berapi-api, tapi justru yang bisa bikin perubahan yang nyata. Beda pendapat itu menurut gue ya wajar-wajar aja. Gak setuju sama pemerintah atau kebijakan pemerintah juga menurut gue sah-sah aja dan hak semua orang. Tapi memahami konteksnya secara utuh itu penting banget. Apalagi kalau lu mau kritik dan berpikir secara logis juga
Gak kalah penting teman-teman, karena kalau kita pengen didengar, ya kita juga harus mulai bisa mendengarkan atau belajar mendengarkan dulu gak sih? Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai tutup, gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Afif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa traktir buah kopi juga ya di deskripsi.